Awal tahun identik dengan apa? Ya, yaitu yang terkait tentang pajak. Yaitu apa? Yang pada kali ini kita akan bahas mengenai norma pajak, yaitu NPPN. Norma penghitungan penghasilan neto dari pajak yang wajib pajak yang mungkin punya usaha pribadi atau pekerja bebas. Yang utamanya yang penghasilannya di bawah 4,8 miliar. Oke, dan tidak menyelenggarakan pembukuan, jadi pencatatan. Nah, sudah tahu belum? Ternyata kalau kita ingin membuat permohonan NPPN di tahun 2025 ini untuk tahun pajak 2025, ternyata tidak bisa lewat DJP online lagi loh. Ya, nggak percaya, silahkan dibuktikan ke DJP online, ke KWSWP, dan ternyata sudah tidak bisa lagi, tidak ada menunya lagi. Ya, nah terus gimana dong? Nah, bagaimana kita melaporkan NPPN untuk tahun pajak 2025 ini? Yuk kita simak penjelasannya sebagai berikut. Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Champion Web Planner. Pada kali ini kita akan membahas tentang pajak. Tahun baru ternyata ada hal yang baru terkait pajak, yaitu sistem pajak baru, yaitu peralihan dari DJP online menjadi Core Tax, atau yang lebih lengkapnya disebutnya CTAS, yaitu Core Tax Administration System, atau di bahasa Indonesia adalah SIAP, yaitu Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Nah, terus gimana dong? Nah, sebelum kita bahas tentang Core Tax dengan norma pajak, ya, yang perlu diketahui tentang Core Tax ini adalah sistem pajak yang sebetulnya katanya untuk memudahkan wajib pajak, terutama dalam mengakses semua administrasi terkait perpajakan. Ya, mungkin kan kita misalnya punya rekening bank, punya deposito, punya reksadana, punya saham, punya ibaratnya kewajiban ibaratnya keuangan di tempat lain dan seterusnya. Nah, itu akan terkumpul satu dalam administrasi di Core Tax. Nah, kelihatan mudah tapi ternyata memang karena ini baru dimulai di tahun 2025, jadi masih masa peralihan. Dimana pada saat video ini dibuat, yaitu bulan Januari 2025, masih belum ibaratnya belum berjalan dengan baik. Bahkan Ibu Menteri Keuangan pun, Ibu Sri Mulyani, sudah mengakui bahwa masih ada kekurangan dari Core Tax ini. Jadi harap maklum ya. Oke, nah untuk diketahui, untuk akses Core Tax ini, itu saat ini disarankan menggunakan komputer, laptop, ataupun tablet karena belum mobile friendly. Jadi apabila diakses di HP, maka tampilannya akan ibaratnya ya tidak terlalu bagus dilihat, jadi akan kacau ya. Tapi masih bisa dipakai sebetulnya di mobile, di HP, cuma yang mungkin kurang nyaman. Dan yang persyaratan kedua adalah harus punya kamera, ya, ibaratnya terutama laptop ya, kamera di depan ya, karena nanti ada yang butuh foto selfie. Nah, kita akan bahas nanti di segmen-segmennya. Oke, kita akan masuk ke poin utama di video ini, yaitu tentang norma pajak. Gimana dong kalau nggak di DJP online? Ya kita pakai Core Tax. Nah, untuk bahas tentang kaitan dengan Core Tax dengan norma pajak, akan ada 3 segmen video. Yaitu segmen pertama adalah, saya kan belum punya akun Core Tax, gimana dong? Nah, segmen pertama adalah tentang aktivasi akun Core Tax wajib pajak. Nah, bagaimana? Nah, bagi para planners yang sudah memiliki akses ke DJP online selama ini, maka cukup klik ke website Core Tax, yaitu coretax.pajak.go.id. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Nah, kemudian di situ muncul tampilan home seperti ini, kemudian diklik lupa kata sandi. Nah, kita klik lupa kata sandi, maka akan tampilan muncul seperti ini. Kita masukkan ID kita, NPWP atau NIK kita yang sudah didaftarkan, kemudian tujuan ibaratnya nanti reset passwordnya, reset kata sandinya kemana, ke email atau ke HP, yang mungkin lebih nyaman ke email ya. Nah, kemudian kita masukkan kode CAPTCHA ya. Kemudian kita klik pernyataan di checklist, kemudian kita klik kirim. Nah, kemudian beberapa detik atau menit kemudian akan muncul linknya di email ataupun HP yang kita tadi masukkan. Nah, kita buka emailnya, kita klik linknya, maka akan diarahkan untuk mengubah atau menciptakan kode kata sandi yang baru ya. Ya, nanti kode kata sandi baru, kemudian juga ada passphrase ya. Passphrase itu seperti PIN. Jadi password dan PIN itu dua hal yang berbeda. Nah, kemudian kita klik kirim atau simpan.
Nah, setelah itu yaudah kita sudah berhasil memiliki akun Cortex. Selamat, langkah pertama sudah berhasil. Nah, kemudian bagaimana tentang norma? Tunggu dulu, sebelum bicara norma, nah ada hal yang penting juga harus kita bahas, yaitu apa? Semua akses atau ibaratnya semua serba digital sekarang itu perlu otorisasi atau ibaratnya mungkin pengesahan secara digital pula. Nah, dulu kan kita biasa tanda tangan secara basah. Nah, bagaimana kalau misalnya kita digital? Oleh karena itu perlu pengesahan secara digital. Oleh karena itu perlu namanya sertifikat elektronik atau tanda tangan digital. Nah, untuk demi keamanan wajib pajak ini perlu adanya suatu sistem atau mekanisme yang baru. Nah, dimana mungkin bukan baru-baru banget, sudah berapa tahun terakhir. Ya, teman-teman mungkin pernah dengar namanya ibaratnya seperti Taken Aja, Privy ID, dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu perusahaan layanan untuk memfasilitasi untuk hal ini. Nah, bagi teman-teman yang nggak punya gimana? Tenang aja, yuk kita simak bagian kedua, yaitu tentang apa? Tentang permintaan pembuatan kode otorisasi atau sertifikat digital. Caranya gimana? Setelah kita login, kita masuk ke Cortex, maka di halaman home kita bisa lihat di pojok kiri atas ada portal saya. Kemudian kita klik di sana, kita cari tentang ibaratnya permohonan atau pembuatan kode otorisasi / sertifikat elektronik. Kita klik sana. Nah, setelah kita klik, maka kita akan muncul tampilan seperti ini, dan kita muncul ibaratnya kita coba pilih rincian sertifikat elektronik, jenis sertifikat elektroniknya apa yang kita mau pakai, yaitu mulai dari kode otorisasi DJP itu dari Dirjen Pajak, atau dari perusahaan yang lain yang mungkin kita sudah miliki, seperti apa, dari Peruri, dari Taken Aja, dari Privy ID, dari Vida, dan lain-lain. Belum semuanya, tapi ya ini udah cukup banyak. Apabila teman-teman miliki dari perusahaan yang selain dari JP Online, mungkin tinggal dimasuk, setelah kita pilih, kita masukkan ID penggunanya. Apabila ternyata belum punya gimana? Kita tinggal pilih aja kode otorisasi dari DJP. Jadi ini khusus untuk digunakan untuk yang terkait tentang pajak di website Cortex. Nah, kita klik kode otorisasi DJP, maka kita harus ciptakan password. Di sini sebutnya passphrase. Nah, nanti passphrase ini ada syaratnya, yaitu minimal 8 karakter, di mana ada huruf besar, ada huruf kecil, kemudian ada angka dan spesial karakter. Kita 2 kali masukkan, kemudian kita klik simpan. Nah, setelah itu untuk mengesahkan otorisasi ini, maka perlu ada namanya foto selfie. Nah, inilah gunanya kenapa laptop kita harus ada kamera di depannya, karena kalau nggak bisa dipakai. Nah, kita foto selfie, kemudian kita checklist pernyataan dan kita klik simpan. Nah, selamat, langkah kedua sudah berhasil. Para planner sudah memiliki sertifikat elektronik yang dapat digunakan untuk ibaratnya semua yang terkait pengesahan akses di pajak atau Cortex. Nah, sekarang baru intinya, yaitu tentang apa? Bagaimana cara melapor penggunaan norma ini untuk tahun pajak 2025. Nah, langkah ketiga, bagian ketiga adalah kita norma, yaitu balik ke home. Kita bisa lihat yang bagian atas ya, bagian atas tuh akan ada mulai dari portal saya dan seterusnya. Nah, kita lihat layanan wajib pajak, kita klik itu, kemudian kita lihat bawahnya ada layanan administrasi, kemudian kita klik, kita lihat bagian ibaratnya subnya ada buat permohonan layanan administrasi, kita klik itu. Nah, setelah kita klik itu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita lihat dari sisi kiri, itu jenis layanannya apa yang kita pengen gunakan. Dalam kasus ini kita ingin permohonan NPPN, maka kita klik yang AS04 ya. Di situ ada permohonan penggunaan NPPN dan pembukuan stelsel kas. Nah, kita klik itu, kemudian kita lihat tampilnya sebelah kanannya atau di tengah ada sub layanannya apa, yaitu tentang sub layanan tentu tentang NPPN, permohonan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Kita klik itu. Nah, setelah klik itu, tunggu dulu, ternyata belum selesai tahapannya. Nah, kita harus melengkapi beberapa data yang saat setelah kita klik itu, kita selesai prosesnya, itu belum beres. Nah, caranya kita harus bereskan, yaitu kita balik ke home, halaman utama, kita klik portal saya yang tadi kiri atas. Nah, kemudian kita lihat kasus saya, kita klik.
Nah, kasus saya, nah di situ setelah kita klik muncul semua kasus yang ibaratnya kita sudah ajukan, mungkin dalam proses segala macam belum beres, itu ada muncul semua. Nah, kita pilih yang terkait tadi permohonan penggunaan NPPN. Nah, ada di situ. Nah, setelah ada, kita lihat sisi kirinya kita ada tombol biru, pilih, kita klik. Nah, setelah itu kasus kita terbuka tuh untuk yang masalah NPPN ini. Nah, setelah itu kita lihat di situ ada informasi umum dan kita pilih yang bawahnya, yang alur kasus. Nah, alur kasus nanti kita klik, kemudian muncul tampilan seperti ini. Nanti muncul data-data kita, kemudian nah kita lihat ke bawah, nanti ada tahun pajak ya, tentunya mulai tahun 2025 ya. Ya ingat, pelaporan penggunaan NPPN itu untuk tahun pajak berjalan ya sampai dengan 31 Maret 2025 untuk tahun buku 2025. Nah, 2025. Nah, peredaran bruto ini masih kosong. Silakan para planners isi dengan angka berapa ya? Tentu nggak bisa asal-asalan. Ya, tentu kita isi ya. Kalau misalnya nggak tahu ya, kita bisa gunakan data tahun sebelumnya. Tahun 2024 kita peredaran brutonya berapa nih, penghasilan brutonya. Ya, ingat kalau misalnya di atas 4,8 M tentunya tidak bisa pakai normal lagi. Dan ini pasti harusnya angkanya di bawah 4,8 M ini setahun ya. Nah, kemudian kita pilih domisili pajak kita di mana. Ya, kita terdaftar di pajak di mana, kabupaten atau kota mana, kita pilih. Ingat, ini terkait dengan norma. Norma itu nanti kan dibagi menjadi 3 kelas ya. Ya, 10 kota besar, ada yang ibu kota provinsi, dan ada kota lainnya. Nah, kita klik itu. Nah, kemudian kita lihat ke bawahnya, kita checklist pernyataan. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, pada tahap ini itu akan ada, ibaratnya kita akan loading, muter-muter. Nah, kadang-kadang butuh waktu agak lama. Nah, kita lihat aja dulu prosesnya. Ya, terus terang untuk tahap ini beberapa orang termasuk saya pun ada mengalami ibaratnya lambat. Ya, lambat prosesnya. Kita kasih toleransi waktu misalnya sampai 5 menit. Kalau misalnya masih 5 menit masih muter, tidak mengalami proses apa-apa, nah nanti akan ada tahapan yang saya akan sampaikan ya. Nah, apabila bagi para planners yang berhasil setelah diklik kemudian loading bentar terus kemudian beres, maka bisa lihat ke bawahnya. Bawahnya itu nanti ada tentang dokumen keluar CTAS, yaitu ada di situ PDF dan ada sign tanda tangan. Ingat, ini untuk ditandatangan secara digital bahwa kita pengesahan kita melakukan permohonan. Kita klik sign, maka muncul tampilan seperti ini. Nah, kita pilih sertifikat elektronik mana yang sudah kita ibaratnya daftarkan ya ke wajib pajak, ke ibaratnya Ditjen Pajak. Ya, kalau bisa tadi pilih kode otorisasi DJP, maka kita pilih kode otorisasi DJP, nanti otomatis keluar di sana. Ya, kita masukkan passwordnya atau passphrase-nya. Setelah oke, maka kita akan lanjutkan scroll ke bawah lagi, maka tinggal klik kirim atau simpan. Nah, setelah ini, maka prosesnya itu sudah beres sebetulnya. Nah, untuk bukti bahwa kita sudah menyelesaikan proses ini, tadi terutama yang langkah kedua itu pembuatan kode otorisasi atau sertifikat digital, dan yang kedua yang ketiga tentang NPPN, itu di mana buktinya? Kita bisa lihat di bagian home paling atas. Paling atas nanti tengah-tengah itu ada gambar seperti dokumen dan ada lonceng. Nah, masing-masing itu ada angkanya, itu ibaratnya seperti notifikasi yang lonceng. Nah, kita pilih yang dokumen yang bentuknya kayak kertas. Nah, kita klik itu, maka muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini akan kita lihat ibaratnya dokumen apa saja yang sudah berhasil terkirim. Dan di situ ada bukti penerimaan surat, tinggal lihat, digeser-geser ke kanan. Nanti paling kanan ada klik unduh apabila para planners ingin ibaratnya menyimpan sebagai bukti bahwa saya sudah melapor tentang pertama pembuatan kode otorisasi atau sertifikat digital, sertifikat elektronik. Kedua tentang saya sudah lapor penggunaan NPPN atau norma. Karena ini penting sekali, karena bagi yang tidak melaporkan penggunaan norma, maka mohon maaf tidak bisa menggunakan norma untuk tahun pajak tahun berjalan. Oke, nah sudah jelas ya. Oke, itu kurang lebih, dan tambahannya adalah yang tadi, apabila mengalami kegagalan pada saat kita sudah masukkan penghasilan peredaran bruto, kota domisili, kemudian checklist, kemudian kita klik simpan, masih loading lama, mohon maaf, itu tandanya bahwa kita gagal melakukan proses ini, dan mau tidak mau kita harus datang ke kantor pajak di mana kita terdaftar dan kita mengajukan penggunaan norma ini secara manual. Dan ini
ya karena masih masa-masa transisi sehingga Cortex ini belum sempurna, masih belum bagus, maka kejadian ini mungkin tidak sedikit tapi cukup banyak juga, termasuk saya mengalami. Jadi silakan untuk permohonan norma ini jangan mepet waktunya, silakan diakses di paling lambat bulan 2, sehingga ketika ada kendala seperti ini maka bisa ke kantor pajak dan tidak terlalu ramai. Kenapa? Karena kalau bulan 3 kantor pajak itu udah terkenal ramai ya, karena banyak orang untuk sampai ibaratnya SPT tahunan bertanya-tanya tentang cara yang mungkin lupa atau gimana, jadi ramai. Jadi supaya tidak terlalu numpuk kerjaan ya, silakan diselesaikan di bulan Januari dan atau Februari ini. Apabila ada kendala silakan datang ke kantor pajak ya untuk dibantu penyelesaiannya. Nah, dari kantor pajak yang pernah saya alami itu misalnya mungkin ada informasi perpajakan kita yang belum diupdate. Ya memang ada data-data individu pajaknya entah dari mana ada salah input. Ya padahal di DJP Online udah betul misalnya. Ya itu mungkin kita bisa edit-edit. Silakan teman-teman di Cortex silakan dilihat informasi umum wajib pajak kita gimana, apakah ada kesalahan nggak tentang status pernikahan, tentang ibaratnya kode pajak utamanya, LU-nya apa dan seterusnya. Ya, apabila ada yang salah dan mungkin tidak bisa mengganti, maka sekalian aja pas kantor pajak minta bantu untuk proses penggantian atau revisi. Oke, semoga konten ini bermanfaat. Jadi semoga lancar. Nanti kita akan membahas tentang perpajakan lainnya ya di video berikutnya. Oke, jika ini bermanfaat maka silakan share ke teman-teman yang lain, klik tombol like dan ibaratnya silakan bagikan supaya mengedukasi teman-teman yang lain. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya nanti pas ada video berikutnya yang tidak kalah menarik, teman-teman para planners pertama kali lebih tahu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you.